berjalan, saya memutuskan untuk berdiri sendiri, mendirikan sebuah unit usaha yang juga bergerak di percetakan, pada awalnya sablon manual. Udah cukup lama lah ya, Iya. 4-5 tahunan. Itu selama hampir 4-5 tahunan, kalau boleh di-share apa-apa aja sih yang mungkin dari sisi bisnisnya gitu. Duka dukanya membangun percetakan di awal-awal itu, kalau kita tarik ke awal-awal kami berdiri itu, pertama mengenalkan masyarakat bahwa kami itu ada. Walaupun tahun 2018 itu sempat mengalami posisi yang cukup menakutkan, karena ya seperti yang kita tahu 2018 itu ada bencana tsunami, likuifaksi di Kota Palu tahun 2015, dan di tahun 2016 itu saya mengalami masa yang namanya trauma untuk membuat usaha, sampai kembali didatangi sama Kak Ian untuk ayo kita jalan sama-sama lagi. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif, selaku pemilik dari OG Production. Awalnya memulai aktivitas bisnis di percetakan ini pada tahun 2017 bersama dua orang teman saya. Itu ada saudara Ian dan saudara Waldi. Kami merintis bersama-sama sebuah unit usaha yang sampai hari ini alhamdulillah masih ada, biasa dikenal sebagai toko sablon. Setahun berjalan, saya memutuskan untuk berdiri sendiri, mendirikan sebuah unit usaha yang juga bergerak di percetakan, pada awalnya sablon manual. Saya menamakannya sebagai OG Screen Printing pada awalnya. Pada awalnya OG Screen Printing itu hanya bergerak di penyediaan kaos polos, konveksi, dan sablon manual. Tapi di satu sisi saya memiliki skill desain grafis yang juga saya tawarkan ke beberapa klien yang jika membutuhkan. Suka dukanya membangun percetakan di awal-awal itu, kalau kita tarik ke awal-awal kami berdiri itu, pertama mengenalkan masyarakat bahwa kami itu ada di Kota Palu itu. Karena di satu sisi kita sendiri tahu bahwa di Kota Palu itu tempat-tempat sablon yang sudah cukup lumayan terkenal itu sudah ada beberapa dan sudah mulai established. Jadi kita dihitung pada tahun 2017 itu sebagai pendatang baru lah. Apalagi setelah saya memisahkan diri dari teman-teman saya harus memulai lagi proses itu kembali di 2018, mengenalkan lagi. Walaupun tahun 2018 itu sempat mengalami posisi yang cukup menakutkan, karena ya seperti yang kita tahu 2018 itu ada bencana tsunami, likuifaksi di Kota Palu. Pada hari itu saya berpikirnya, wah ini usaha selesai ini, ruginya sudah banyak, keluarnya sudah banyak. Tapi alhamdulillah ternyata ketakutan itu tidak terjadi, karena pada saat itu orderan dari relawan, relawan datang untuk membuat, meminta desain untuk pelang-pelang kegiatan kemanusiaan mereka, dan juga kostum untuk mereka turun lapangan.
Karena gimana ya, insting untuk berusaha itu sudah saya mulai sebelum bertemu teman-teman ini. Mungkin kakak Ian juga sudah jadi saksi bahwa di kampus, waktu saya belum di DO dari kampus saya, itu saya mencoba banyak melakukan hal yang sifatnya wirausaha, mulai dari jualan pulsa, jualan kaos distro tembakan, yang biasa mungkin orang kenal sekarang itu kaos distro 100.003 lah. Setelah itu menawarkan keahlian mengetik kepada teman-teman untuk mengerjakan tugasnya bagi mereka yang malas mengerjakan tugas, dan banyak hal. Sampai pada tahun 2013 saya pernah mendirikan sebuah unit usaha RT RW Net yang skala tembakannya itu di area BTN Sila dan sekitarnya. Namun sayangnya usaha itu harus gugur pada tahun 2015, dan di tahun 2016 itu saya mengalami masa yang namanya trauma untuk membuat usaha, sampai kembali didatangi sama Kak Ian untuk ayo kita jalan sama-sama lagi bikin usaha. Walaupun Kak Ian sendiri tidak punya keberanian untuk berusaha, berwirausaha pada saat itu. Ini dari tahun, berarti kita masuk SMA 2008 ya? Oh, teman masa SMA ya? Iya, teman masa SMA 2008, mengenal dia dari 2008. Setelah lulus SMA, ternyata masih ketemu lagi dia di kampus. Jadi, kalau mau dibilang kedekatan, ya sudah lumayan dekat lah. Kebetulan juga kedua orang tua kami itu berkenalan satu sama lain. Mungkin bahasa kasarnya tidak enak juga, bikin usaha itu mungkin terdengar kasar kalau kita bilang itu berjudi, bertaruh. Tetapi ya mirip-mirip seperti, tapi entahlah terminologinya untuk mengungkapkan ya bertarung lah. Mendirikan, menjadi seorang wirausaha itu sama seperti bertarung. Kita tidak akan tahu probabilitas kita kalah atau menang dalam sekali coba itu, tetapi saya sudah mengalami banyak proses, dan akhirnya kenapa fokus di percetakan ini, karena saya memiliki soft skill yang memang berkaitan di bidang itu juga. Di satu sisi saya suka desain, saya suka menggambar digital, dan saya juga suka melihat karya digital saya atau karya desain saya itu dipakai di orang, dipakai di spanduk, itu ada kepuasan tersendiri gitu. Alhamdulillah waktu usaha RT RW Net itu ada simpanan lah. Nah, setelah 2016 itu menganggur, menjadi pengangguran tidak jelas mau ngapain, tiba-tiba diajak lagi untuk mendirikan unit usaha yang namanya Toko Sablon oleh Kak Ian, dan kita menemukan seorang partner yang lain. Nah, di situ saya mengumpulkan pundi-pundi saya sendiri melalui freelance saya sebagai seorang desain grafis, dividen dari Toko Sablon itu sendiri. Akhirnya karena saya sudah merasa kayaknya saya bisa deh bikin sendiri. Di satu sisi saya punya kecenderungan untuk
batu. Jadi sering terjadi perdebatan antara dengan saya dan Ian dan seorang teman lagi, sehingga kalau 3 kepala yang mengontrol sebuah usaha itu, jika ada saya di situ sepertinya akan ada chaos setiap harinya gitu. Akhirnya kemudian memutuskan untuk berdiri sendiri, dan ini ditabung pelan-pelan, karena kecuali saya itu anaknya yang punya BCA itu mungkin saya langsung mendirikan sebuah pabrik percetakan dan lain sebagainya. Tapi berhubung ibu saya cuman pensiunan guru, ayah saya sudah lama ke Balikpapan, meninggal ya. Meninggal ya. Nah, itu yang logika masyarakat, orang pada umumnya itu salah melihat. Justru ketika semakin banyak kompetitor, berarti secara tidak sadar ceruk usahanya itu sebenarnya besar. Nah, dengan banyaknya kompetitor berarti banyak yang mengisi peluang-peluang ceruk itu. Karena kalau kita hanya berharap kita sendiri yang menjadi petarung di ceruk itu, di bisnis percetakan ini, itu kita pasti bakalan kewalahan. Sementara secara data, orderan Kota Palu ini masih banyak larinya ke Makassar, ke Jawa dan Palu itu hanya menampung 60-70% dari ceruknya itu. Jadi semakin banyak pemain yang di bidang percetakan ini, berarti semakin sedikit orderan yang bakalan ditangani oleh orang luar gitu. Jadi secara peluang ini masih cukup worth it lah. Kita hanya paling bersaingnya di customer service, bagaimana kita melayani pelanggan, bagaimana kita menawarkan harga. Perang harga itu terserah dari yang punya usaha. Kita masing-masing punya idealisme sendiri, tapi yang saya tahu usaha yang baik itu harganya naik, bukan harganya turun begitu. Kalau butuh berapa banyaknya saya mungkin kurang tahu. Tapi kita sendiri tahu bahwa kita ambil contoh kasus itu, mungkin kita kalau usaha percetakan itu kita sendiri harus sadar bahwa usaha percetakan itu usaha yang menguras uang. Apalagi untuk persoalan alatnya. Bahkan untuk usaha sablon saja, di awal-awal saya, Ian dan Waldi itu merogoh kocek itu kurang lebih 10 jutaan ya. Untuk awal itu pun mejanya itu masih pakai MDF, masih dibuat sendiri.